UIN Raden Fatah Palembang menggelar Kemandirian Pesantren Expo 2023 dalam rangkaian Hari Santri 2023, 18–20 Oktober tahun 2023. Di dalam Pesantren Expo ini juga menggelar sejumlah kegiatan seperti pameran produk bisnis, pertunjukan budaya, kompetisi antar santri dan santri Gustu Kampes. Adapun peserta yang ikut dalam Kemandirian Pesantren Expo 2023 ini melibatkan 62 unit pesantren di Sumatera Selatan. Selain Kemandirian Pesantren Expo 2023, UIN Raden Fatah Palembang menjadi lokasi launching Al-Quran digital dengan terjemahan Bebaso Palembang. Direktur Jenderal Pendis Kemenak RI, Prof. Dr. M. Ali Ramdhani, STP, MT menjelaskan, Kementerian Agama memandang perekonomian pesantren sudah kuat dan mandiri sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak luas. Kita memaknai bahwa pesantren harus kuat secara ekonomi agar kemudian ketika dia menjalankan semua fungsinya tidak bisa diintervensi oleh apapun karena posisi dia sangat kokoh. Dan untuk itu maka Kementerian Agama kita memandang bahwa pesantren itu sudah kuat lah, sudah mandiri, dari dulu juga sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita kasih trigger, mudah-mudahan semakin meningkat kemandiriannya. Dan ini adalah program prioritas Kementerian Agama. Dari 7 program prioritas itu salah satunya adalah Kemandirian Pesantren. Wujudnya itu dilakukan dengan pemberian bantuan inkubasi pada pondok pesantren sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan strategis di tempat pesantren ini ada. Kalau mereka memiliki resources pada bidang pertanian, maka pertanian yang menjadi pilihan. Kalau pada sektor jasa atau apapun, sepanjang dia memang relevan dengan tugasnya di lokasi tersebut. Harapan kita, pesantren semakin jaya dan semakin mampu memperkokoh dirinya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tidak sekedar mengajarkan ruang-ruang keagamaan, ya, tetapi juga menciptakan karakter-karakter anak bangsa yang berdimensikan akhlakul karimah. Sementara itu, PJ Gubernur Sumsel, Dr. Agus Fatoni, MC mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami dari Pemprov memberikan apresiasi atas kegiatan ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memandirikan pondok pesantren. Pondok pesantren itu mandiri, sehingga bisa menghidupi kehidupannya sendiri. Dan itu ada program dari Kementerian Agama, memberikan bantuan untuk usaha, membuka pertanian, dan lain-lain. Sehingga biayanya bisa berasal dari usaha yang dilakukan itu. Dan juga dari Pemprov, dari pemerintah provinsi sudah menerbitkan perda tentang fasilitasi pesantren. Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendukung kemandirian pesantren dan kemajuan pondok pesantren. Dan juga hari ini di launching Al-Quran digital, yang Al-Quran cetaknya sudah, hari ini digital, Al-Quran dengan terjemahan berbahasa Palembang. Ini kami sangat bahagia, sangat senang dengan Al-Quran digital ini. Berarti semua orang bisa belajar dari mana saja. Semua orang bisa memahami Al-Quran dari semua tempat. Bahkan saat di luar negeri tidak harus memegang dokumen, tidak harus memegang Al-Quran yang cetak. Dan ini juga kami memberikan apresiasi dalam rangka untuk mendukung, mengembangkan bahasa Palembang agar tetap dicintai, agar tetap bahasa Palembang tetap ada, tetap bisa dipahami, dan generasi anak-anak muda juga, generasi muda juga bisa belajar bahasa Palembang. Ini dalam rangka mendukung local wisdom, budaya lokal yang kalau tidak kita pelihara lama-lama bisa punah. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. Nyayu Khadijah, SAG, MSI menambahkan, pesantren bukan hanya sekedar pengetahuan tapi juga menjadi tempat untuk menggembleng santri berkarakter. Masyarakat luas, tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Gubernur, betapa pentingnya pendidikan di pesantren. Karena bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menggembleng anak didiknya menjadi lebih berkarakter. Reporter, Trisno Rusli, kameramen, Al-Hadi Farid, Palembang Express. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.